semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok Statistika Elementer C, kelas A, Universitas Katolik Parahyangan akan mempresentasikan visualisasi data mengenai COVID-19 di Indonesia. Sebelumnya, kita akan perkenalan dulu dimulai dari saya, yaitu Dia Aulia Zahra dengan NPM 61620012004. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada teman saya, Gio. Perkenalkan, nama saya Nasisa Giovanka dengan nomor NPM 6162001057. Dilanjutkan kepada Ellen. Perkenalkan, nama saya Ellen Monica dengan NPM 6162001050. Akan dilanjutkan teman saya, Daryl. Perkenalkan, nama saya Daryl Denali Jeremia Siahaan dengan NPM 6162001227. Dilanjutkan dengan teman saya Sultan Ismail. Perkenalkan, nama saya Sultan Ismail dengan nomor NPM 6162001160. Lalu kita akan lanjutkan ke presentasinya. Seperti yang kita tahu, virus COVID-19 pertama kali muncul di Wuhan, Cina pada tanggal 1 Desember 2019 dan telah masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Semua orang memiliki peluang untuk terinfeksi dan pulih dari virus ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan memvisualisasikan data kasus aktif, sembuh, meninggal, dan juga total keseluruhan kasus COVID-19 di Indonesia dari bulan Maret 2020 hingga Januari 2021 menggunakan aplikasi Tableau. Kami mengharapkan dengan adanya visualisasi data ini, pembaca dapat lebih mudah memahami data yang akan kami sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ellen. Ini adalah bar chart dari kasus keseluruhan COVID-19 di Indonesia. Di sebelah kanan ini ada indikator berupa warna yang menunjukkan banyaknya kasus COVID di Indonesia. Dimulai dari warna hijau tua, ini berarti kasus COVID jumlahnya sedikit, dan warna merah menunjukkan bahwa kasus COVID jumlahnya sangat banyak atau paling banyak. Nah, juga kita ada filter bulan, yaitu kita dapat memfilter bar chart ini berdasarkan bulan yang kita inginkan. Misalnya kita menginginkan info dari bulan Maret hingga April, maka akan mendapatkan bar chart seperti ini. Apabila kita ingin memperoleh info semua kasus dari Maret hingga saat ini, akan diperoleh bar chart seperti ini. Di sini saya juga mengurutkan kasus COVID berdasarkan kasus yang paling banyak, dan kita dapat lihat kasus yang paling banyak adalah di Provinsi DKI Jakarta, dan kasus paling sedikit adalah di Nusa Tenggara Timur. Hal ini terjadi karena di DKI Jakarta adalah ibu kota Indonesia yang memiliki kepadatan penduduk sangat tinggi. Ketika kita menunjuk kursor pada bagian batang, kita juga memperoleh info lain seperti total kasus, kasus aktif, total meninggal, dan juga total sembuh. Begitu pula kita dapat melihat provinsi-provinsi lainnya. Nah, jadi kita bisa memperoleh data yang kita inginkan dengan menekan batang pada bar chart ini dan juga memfilter bulan-bulan yang kita ingin peroleh infonya. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya, Gio. Kali ini kita akan menampilkan grafik line chart kasus COVID-19 di Indonesia dari awal COVID pertama kali, yaitu bulan Maret 2020, hingga saat ini, yaitu bulan Januari 2021. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Di sini ada indikator warna. Garis yang berwarna merah adalah menunjukkan total kasus aktif di Indonesia, dan garis berwarna kuning menunjukkan total meninggal karena COVID-19. Terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah kasus aktif setiap bulannya dari bulan Maret ke bulan Januari, yaitu dari 1.012 kasus menjadi 129.000,
628. Dapat dilihat juga pada line chart total meninggal terjadi peningkatan juga mulai dari 113 kasus pada bulan Maret 2020 menjadi 24.951 pada bulan Januari 2021. Dapat dilihat juga terjadi peningkatan dari bulan Desember ke Januari pada total kasus aktif dan total kasus meninggal. Salah satu yang menyebabkan terjadinya kenaikan jumlah kasus ini disebabkan oleh liburan akhir tahun 2020 yang akan dijelaskan lebih detail oleh teman saya bernama Sultan. Ya, di sini saya memiliki data yaitu peta sebaran COVID yang terjadi di Indonesia. Pertama-tama saya akan menjelaskan cara penyajian data di peta ini, yaitu dengan warna. Semakin gelap warna hijau yang ada di sini di suatu pulau, maka semakin kecil angka kasus yang terjadi di daerah situ. Dan juga semakin kuning atau semakin merah itu tandanya semakin banyak kasus yang terjadi di daerah tersebut. Umumnya di Indonesia memiliki warna rata-rata di tiap pulau yaitu warna hijau tua dan memiliki warna kuning di daerah Jawa yang dikarenakan daerah Jawa memiliki populasi yang lebih besar daripada pulau yang lainnya, terutama daerah DKI Jakarta yaitu ibu kota Indonesia. Di sini bisa kita lihat kalau misalkan kasus aktifnya itu bisa mencapai 297.214 dan kasusnya 3.531.739 dan sudah sampai 62.000 orang yang meninggal di daerah Jakarta. Mungkin itu dikarenakan daerah Jakarta adalah daerah ibu kota dan memiliki populasi terbanyak di antara daerah lainnya yang ada di Indonesia. Itu saja penyajian data dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya, Daril. Ya, dari data ini didapatkan data kasus aktif COVID-19 saat libur akhir tahun 2020 dari data per hari. Data ini kita tinjau mulai dari libur Natal, yaitu dimulai dari malam Natal tanggal 24 Desember 2020. Pada tanggal 24 Desember 2020 ini dapat kita lihat bahwa jumlah kasus aktif yang merupakan 7.199 kasus aktif dan meningkat 160 kasus pada tanggal 25 Desember 2020 hingga menjadi 7.259 kasus aktif. Sejak tanggal 25 Desember 2020, kasus aktif COVID-19 di Indonesia mengalami penurunan jumlah kasus. Namun karena pada tanggal 28 Desember 2020 masyarakat mulai libur dan pergi berlibur menjelang akhir tahun, yang semula jumlah kasus sebesar 5.854 ini mengalami kenaikan menjadi 8.072 dalam jenjang 4 hari yang berakhir di tanggal 1 Januari 2020. Lalu jumlah kasus aktif mulai mengalami penurunan sehingga pada tanggal 4 Januari 2021 kasus aktif menjadi sebesar 6.753. Akan tetapi semenjak tanggal 4 Januari 2021 ini total kasus aktif di Indonesia terus mengalami kenaikan hingga tanggal 8 Januari 2021 di mana kasus aktif mencapai jumlah total 10.617. Seperti yang kita lihat pada visualisasi data yang telah disampaikan oleh teman-teman saya, penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia tidak merata dan hanya terpusat di Pulau Jawa, terutama di Provinsi DKI Jakarta yang divisualisasikan dengan warna merah. Tak hanya itu, pada libur akhir tahun 2020, terjadi peningkatan kasus COVID-19 karena banyaknya masyarakat yang bepergian, sehingga kasus yang semula sudah menurun tiba-tiba melonjak naik lagi. Mungkin hanya segitu saja yang kelompok kami bisa sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya.